Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munjir dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. NIM saya 1872050041. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat video pembelajaran yang bertema potret perekonomian guna menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Langsung saja ke materinya, yang slide 1, opening. Konteks dasar perekonomian. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya. Pada suatu negara, pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan dari berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Perubahan suatu negara dapat dilihat dari perkembangan dunia usaha yang ada di negara tersebut. Indonesia memiliki berbagai macam industri, baik berskala kecil maupun besar. Pada situasi perekonomian di Indonesia sekarang ini membawa dampak persaingan yang semakin ketat di berbagai bidang industri. Pengertian sistem perekonomian Indonesia terbagi jadi 3 mungkin. Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara serta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Persaingan tidak sehat serta pemutusan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial. GBHN 1993. Ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam ekonomi dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Masalah yang menyertai pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan PDB, tapi adanya perubahan struktural. Perubahan struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi, yaitu pengembangan SDB secara kuantitatif dan kualitatif. Segi alokasi atau pola penggunaan SDP. Segi institusional, kelembagaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Segi distribusi atau pola pembagian pendapatan nasional. Sumitro Jojo Handikusumo 1993. Peranan dan kebijaksanaan pemerintah. Peran pemerintah atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang bersifat kuat, negara sosialis yang lemah, negara kapitalis. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengan mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat banyak. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Terima kasih.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.